teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan, menyapa teman-teman semua. Apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Sudahkah kita bersuka cita hari ini? Sudahkah kita mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal? Dan sudahkah kita tetap di dalam setiap doa-doa kita? Sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah berdoa sambil mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Saat ini kita kembali akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Puji nama Tuhan. Berbicara tentang orang yang takut akan Tuhan. Biasanya kita kalau dengan sesama manusia, takut kepada sesama manusia biasanya karena kita melakukan kesalahan. Kita takut kepada seseorang biasanya karena dia punya temperamen yang sangat menakutkan untuk kita. Biasanya kita takut kepada seseorang karena dia memiliki kuasa untuk mematikan atau memusnahkan kita. Biasanya kita takut kepada seseorang bukan tanpa alasan. Dan di sini dikatakan siapakah orang yang takut akan Tuhan? Karena kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan berjanji kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ini akan terlihat ketika setiap manusia, setiap orang atau anak Tuhan diperhadapkan kepada permasalahan. Kebanyakan atau sebagian besar dari antara kita, apalagi kalau sedang di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan yang sudah sangat terdesak, biasanya cara yang kita lakukan adalah jalan kita sendiri. Bahkan kita cenderung sulit untuk dapat menerima pendapat orang lain, apalagi bertanya dulu kepada Tuhan, karena kita sudah di dalam satu keadaan yang mencekam. Kita sudah di dalam satu keadaan yang memang kita harus segera mengambil keputusan dan kita mencoba untuk melakukan jalan kita sendiri. Tetapi mereka tidak pernah membicarakannya dulu kepada Tuhan. Bahkan mungkin merasa, aduh waktu ini sudah terlalu mepet untuk saya bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Tetapi kita belajar pada hari ini teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekecil apapun kebutuhan kita kepada Tuhan, mari kita belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk mempertanyakan segala sesuatu kepada Tuhan. Apakah itu benar-benar berasal dari Tuhan atau tidak berasal daripada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ke-15 di mana ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Jadi jika sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Haleluya. Ini adalah salah satu ciri orang yang takut akan Tuhan. Apa itu saudara? Dia menyampaikan dan menyerahkan seluruh cita-citanya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata, tanpa saya sampaikan pun Tuhan sudah tahu. Benar. Tanpa kita komunikasi pun Tuhan sudah tahu semua isi hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa tindakan yang akan kita lakukan, Tuhan sudah tahu sebelumnya. Tetapi ingat, Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Setiap hari kita harus melakukan komunikasi dengan Bapa. Bagaimana mungkin hubungan baik bisa terjadi jika seorang ayah, seorang bapak, dan anak kandungnya tidak pernah melakukan komunikasi? Hanya diberikan uang, mereka tidak pernah bercakap-cakap, mereka tidak pernah bersenda gurau, mereka tidak pernah ngomong dari hati ke hati, mereka tidak pernah saling membagikan pengalaman mereka atau cerita baik mereka, apa yang mereka alami pada hari ini.
Mereka tidak pernah tertawa bersama. Hubungan seperti apa yang akan terjadi? Tentunya orang tua dan anak ini tidak akan punya hubungan yang baik. Dengan demikian Bapa di surga juga seperti itu dengan kita. Kita adalah anaknya, dia adalah Bapa kita. Dia selalu mendambakan supaya kita berkomunikasi dengan dia. Maka di sini kita diajarkan dan diingatkan agar apapun rencana yang akan kita lakukan. Misalnya jika kami akan pergi ke kota Anu, besok kami akan tinggal di sana setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Jika kita melangkah dengan iman, mungkin ada yang berkata, saya melangkah dengan iman, ya, saya tidak perlu sampaikan sama Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tentunya hal ini adalah hal yang salah. Melangkah dengan iman harus disertai dengan pernyataan atau doa kita sampaikan kepada Tuhan. Agar Tuhan yang bertindak dan melakukan segala sesuatu. Kita sampaikan apa yang menjadi rencana kita. Kita menjadi seperti seorang anak kecil ketika berdoa kepada Tuhan. Tuhan, besok saya berencana akan ujian. Mungkin yang akan ujian. Sekarang masih ada sebagian dari antara anak-anak yang akan melakukan ujian CPNS. Besok saya akan melakukan ujian. Tolong Tuhan, sebutkan kemana tempat yang akan kita tuju. Doakan. Jika Engkau Tuhan menghendaki, maka saya akan lulus dan bisa masuk ke bagian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku terima dengan iman. Amin. Setelah kita berdoa, kita imani bahwa kita sudah menerimanya. Tetapi sebelum memulainya, sebelum melakukannya, ada baiknya kita harus menyerahkannya semua kepada Tuhan. Inilah bentuk takut akan Tuhan. Karena kita mau supaya hidup kita ada yang mengelola, ada yang menangani, ada yang mendahului perjalanan kita. Dan janji firman Tuhan, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Haleluya. Kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Kita tidak perlu takut ketika kita masuk di dalam lembah kekelaman. Jika sebelum melakukan segala sesuatu, kita sudah serahkan kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita masuk di dalam lembah kekelaman, musim itu akan selalu berganti. Seperti pujian kita berkata, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Walaupun musim selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Jangan kita terlalu bernafsu untuk melakukan segala sesuatu. Kita katakan bahwa saya melakukannya dengan iman, tanpa berpikir dan bertanya kepada Tuhan. Kita lakukan segala sesuatu dengan hantam kromo, tanpa kita tahu bahwa sebenarnya itu dikehendaki Tuhan atau tidak. Karena nafsu atau keinginan kita saja, kita melakukan segala sesuatu dengan sekehendak hati, itu bukan ciri orang yang takut akan Tuhan. Maka sebaiknya sebelum kita melakukan atau merencanakan apapun, ya, melakukan segala sesuatu, kita serahkan semua ke dalam pimpinan Tuhan. Kita harus belajar untuk mendisiplinkan ini, teman-teman. Hal sekecil apapun dalam hidup kita, jangan kita selalu berkata, kan Tuhan sudah tahu, kan Tuhan sudah mengerti, dia peduli, tanpa saya sampaikan pun Tuhan sudah tahu. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita berdoa, terkadang saking tidak sanggupnya, rohlah yang akan memampukan kita untuk berdoa. Rohlah yang akan berdoa untuk kita dengan permohonan-permohonan yang tidak dapat terucapkan. Saking kita sudah tidak sanggup lagi. Tetapi selama kita masih sanggup, selama masih kita dapat mengingat apa yang menjadi rencana kita, selama kita masih ingat apa yang menjadi kebutuhan kita, tentunya kita dapat menyampaikan itu kepada Tuhan. Tetapi ada satu masa, ada satu titik di mana kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengucapkan apapun kepada Tuhan. Di saat itu Tuhan terlebih tahu dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan kita malas untuk berdoa, sampaikan sekecil apapun itu di hadapan Tuhan, harus kita sampaikan. Tanda bahwa kita adalah orang yang membutuhkan kekuatan tangan Tuhan untuk selalu memegang tangan kita dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita pilih. Haleluya. Dan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang selalu mengasihi Dia. Ketika kita meminta saran, jadikan dia seperti Bapa kita. Dan dia memang adalah Bapa kita.
Dia selalu ingin komunikasi dekat dengan Tuhan. Ketika kita berdua dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, tidak ada hal yang perlu kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak perlu mengatur kata-kata kita sebagus-bagusnya. Tapi mari kita merasakan kehadiran Tuhan ketika kita datang dengan kepolosan, dengan kejujuran kita kepada Tuhan. Maka Dia hadir. Dia pasti akan hadir di dalam setiap doa-doa kita. Doa-doa yang kita lakukan dengan penuh kepolosan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Saya yakin, karena saya juga sudah melakukannya, di sana Allah ada dan di sana Allah menyelesaikannya bagi kita. Bahkan akan menunjukkan jalan mana yang sebenarnya harus kita pilih. Ketika Abraham, Tuhan perintahkan untuk pergi dari negerinya. Di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di dalam Kejadian 12 ayat 1. Sekalipun ini adalah hal yang berat untuk Abraham lakukan. Bagaimana mungkin dia harus meninggalkan kota di mana dia di sana sudah berhasil. Itu bukan kota yang kecil, tapi itu kota di mana Abraham memang sudah berhasil. Untuk kondisi saat itu, Abraham sudah dikategorikan berhasil. Bahkan dia harus meninggalkan sanak saudaranya. Dia harus meninggalkan rumah bapaknya ke tempat yang dia tidak tahu kemana yang ditujukan oleh Tuhan. Setiap orang yang berpindah pekerjaan, saya yakin kenapa dia berpindah pekerjaan, pasti biasanya karena pengalaman yang didapat nanti akan lebih baik. Kotanya mungkin lebih besar. Dan biasanya pada umumnya seseorang berpindah pekerjaan adalah karena adanya kenaikan gaji atau upah yang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Tidak mungkin orang berpindah pekerjaan di bawah dari apa yang sudah pernah ia capai sebelumnya. Tidak mungkin. Dan Abraham juga pasti berpikir bahwa tempat yang akan ditujukan oleh Tuhan kepadanya itu pasti akan jauh lebih baik dibanding tempat yang sebelumnya. Kalau manusia berpindah pekerjaan untuk sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya, apakah lagi Tuhan? Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, mana mungkin Tuhan akan memberikan yang lebih buruk dari apa yang pernah kita terima sebelumnya. Seperti Abraham sudah melakukan hal ini dengan penuh ketaatan. Dia disuruh pergi dari Ur Kasdim, maka dia pergi. Dan dia pergi ke negeri yang tidak tahu kemana Tuhan tentukan untuk dia, tapi dia taat. Dan apa yang terjadi? Mazmur 25 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Haleluya. Ketika kita menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, dengan setiap hari, setiap saat menyerahkan apapun yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, cita-cita kita, apapun yang ingin kita kerjakan, kita memulai segala sesuatunya dengan bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Puji nama Tuhan. Bahkan Tuhan akan menunjukkan satu tempat yang jauh lebih baik dibanding tempat kita sebelumnya, jika kita memang lekat erat dengan Tuhan. Tadi di dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Haleluya. Tidak perlu takut, tidak perlu gemetar, tidak perlu khawatir jika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kalau Tuhan yang menyuruh kita, pastikan memang itu adalah suruhan dari Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh kita, Dia pasti akan bertanggung jawab. Haleluya. Sekali lagi, kalau Tuhan yang menyuruh kita, pasti Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini, apapun yang menjadi keberadaan hidup kita, jika kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memang menyuruh kita, dengan penuh ketaatan kita mau lakukan, sekali-kali jangan takut, jangan gemetar. Ingat, Abraham mendapatkan jauh lebih baik dari tempat yang dia tinggalkan sebelumnya. Padahal tempat yang dia tinggalkan sebelumnya itu juga sudah baik. Tapi dia mendapatkan yang jauh lebih baik karena ketaatannya kepada Tuhan. Jangan karena hal kecil ketika kita mau dituntut ketaatannya oleh Tuhan, kita tidak rela meninggalkannya. Tapi pada hari ini mungkin belum terjadi apa-apa,
dengan ketaatan kita, dengan sesuatu yang kita lakukan. Ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan, ingat ada harga yang harus dibayar. Tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan bahwa satu saat nanti tanah perjanjian, negeri yang penuh limpah dengan susu dan madu itu pasti akan dilimpahkannya bagi kita. Dia Allah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Dia Allah yang tidak pernah lalai di dalam menepati janji-janjinya. Nantikan pertolongan Tuhan, nantikan Dia pasti akan menolong kita indah tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Haleluya.